penyakit hati yang dikenal dengan hasud. Hasud ini begitu berbahaya kepada kita, dan biasanya hasud ini akan sebanding. Yang punya penyakit hasud ini, orang yang terbebas dari penyakit hasud biasanya orang tua. Orang tua terhadap anak itu biasanya tidak punya sama sekali rasa hasud ini. Bahkan senang, anaknya lebih sukses dari dirinya, senang, dapat nikmat, senang, itu orang tua. Tetapi untuk selain orang tua kadang masih punya seperti itu. Makanya ini perlu kita latihan, perlu latihan mengobati ini, bagaimana membersihkannya. Biasanya kalau sama level itu maksudnya begini, pedagang sama pedagang itu kadang punya rasa seperti ini nih, punya, oh di sana lebih ramai dari punyaan saya. Atau misalnya ustadz sama-sama ustadz, kadang ada seperti itu. Makanya ini perlu kita melihat apakah dalam diri kita punya rasa seperti itu. Kalau ada, berarti kita punya rasa hasud, dan rasa hasud ini dapat menjadi siksaan. Jadi orang yang punya rasa hasud itu di dunia sebenarnya tersiksa, padahal dia tidak bisa mengubah sedikit pun nikmat yang diberikan oleh Allah. Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Al-mukarram, para alim ulama yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan juga mustami'in mustami'at. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sholat berjamaah, bisa mengaji bersama. Semoga kehadiran kita semua dicatat sebagai tambahan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan panutan terbaik bagi kita semua untuk memperoleh keselamatan dan juga kebahagiaan di dunia hingga akhirat kelak. Hadirin yang saya hormati, sekarang ini kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Sudah tanggal 20 Ramadan, dan sebentar lagi Ramadan akan berlalu. Jadi dikatakan sebentar lagi kan sudah lebih banyak yang terlewati. Di antara kesempatan yang sudah sebentar lagi ini, seharusnya kita lebih lagi dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah. Bagaimana amal soleh ini bisa lebih bertambah, karena segala sesuatu itu diukur dari akhirnya. Al-umuru bi khawatimiha, sesuatu itu dinilai dari hari-hari terakhir. Baik dalam diri kita sendiri, kita ini penilaian terbaiknya, penilaian terakhirnya adalah menjelang mati.
Kalau saat meninggal kita baik, maka kita dianggap orang yang baik. Begitu juga dalam Ramadan ini. Dalam Ramadan ini orang-orang yang amalnya baik yang dinilai dari hari-hari terakhir ini. Namun terkadang banyak dari kita yang gagal dalam latihan amal soleh ini. Kadang di permulaan Ramadan giat sekali untuk memperbaiki amal soleh, tetapi setelah 10 hari, 20 hari kita gagal dalam latihan amal soleh. Dalam Ramadan ini kan sebenarnya melatih amal soleh. Jadi bagaimana latihan ini bisa berhasil di 30 hari ini atau 29 hari. Dan ini seharusnya kita perhatikan betul latihan 30 hari ini, karena ini akan menentukan amal soleh kita ke depannya. Dan amal soleh ini akan menentukan kebahagiaan atau tidak dalam kehidupan. Jadi orang-orang yang amalnya baik itu akan berdampak dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin wa untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal baik, amal soleh, baik laki-laki atau perempuan, maka akan kami hidupkan dengan kehidupan yang baik, kata Allah seperti itu. Jadi ukuran kebahagiaan seseorang diantaranya diukur dari amal solehnya. Semakin baik amalnya, maka akan semakin baik hidupnya. Tetapi jangan diartikan orang yang baik hidupnya itu maksudnya tidak pernah ada masalah, bukan seperti itu. Tetapi jiwanya tenang, jiwanya tentram. Dan walaupun ada banyak masalah, sebagaimana Rasulullah itu paling berat ujiannya, tetapi tidak dipungkiri bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling tenang jiwanya, paling tenang hidupnya. Begitu juga para aulia, para ulama, beliau-beliau itu banyak sekali ujiannya, tetapi ujian itu tidak mengganggu ketentraman jiwanya. Dan ini adalah ukuran kebahagiaan. Ukuran ketenangan jiwa itu adalah ukuran ketenangan dalam kehidupan. Jadi kita kadang salah mengartikan bahwa orang yang paling tenang itu, orang yang paling senang itu orang yang segalanya tercukupi. Jadi makanan yang diinginkan ada, pakaian atau kendaraan ada semua. Kadang kita mengartikan seperti itu, padahal bukan seperti itu. Jadi hayatan thayyibah itu adalah as-sakinah, ketenangan jiwa, dan itu menunjukkan kebahagiaan seseorang. Makanya kita jangan membandingkan dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah tetapi hartanya melimpah. Karena kadangkala atau hampir bisa dipastikan orang-orang yang jauh dari peringatan Allah, orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah, itu sebenarnya hatinya sakit, hatinya susah. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, maka mereka itu berada dalam kehidupan yang sempit. Mereka itu sebenarnya jiwanya susah. Walaupun kelihatannya mungkin kaya secara materi, makanan yang diinginkan selalu ada, tetapi itu sebenarnya hatinya sakit. Belum lagi nanti di akhirat balasannya. Wa sanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah ini akan digiring dalam keadaan buta. Jadi orang-orang yang tidak mau terhadap peringatan Allah
itu walaupun kelihatannya enak, tapi sebenarnya jiwanya sempit. Misalnya ada orang menganggap bahwa berzina itu menyenangkan misalnya, itu walaupun secara zahir menyenangkan, tetapi sebenarnya ada yang sakit dalam dirinya. Disadari atau tidak, itu di hatinya sempit, di hatinya itu tidak merasakan ketenangan. Walaupun secara zahir mungkin tenang, mungkin enak, tetapi ini harus kita yakini, ini nas dari Al-Quran. Allah menjelaskan seperti itu. Lalu orang-orang yang berpaling ini nanti berkata, ya Allah, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu kami bisa melihat? Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitu juga perlakuan kami terhadap kamu, karena dulu kamu berpaling dari peringatan saya. Jadi itu diantara balasan orang-orang yang tidak mau terhadap perintah Allah, tidak mau terhadap peringatan yang diberikan oleh Allah. Dan beruntunglah kita dalam kesempatan ini diberi latihan untuk memperbaiki amal soleh. Jadi Ramadan ini seharusnya kita gunakan untuk sebaik mungkin agar amal soleh ini bisa meningkat, karena hal itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, akan berpengaruh terhadap ketenangan jiwa kita. Kadang kita bertanya, mengapa amalnya kok sudah baik tetapi kehidupannya tidak baik? Pertama, pemikiran kita terhadap kehidupan yang baik itu jangan diukur secara materi. Jadi kehidupan yang baik semuanya terpenuhi, bukan seperti itu. Kehidupan yang baik itu adalah ketenangan jiwa, dan ini akan sebanding dengan amal soleh. Tetapi memang perlu diingat, amal soleh itu bukan hanya amal-amal zahir. Jadi jangan mengukur amal soleh hanya sholat, puasa, atau mengaji, bukan hanya itu. Tetapi amal soleh itu ada amal zahir, ada amal batin. Amal batin itu diantaranya upaya membersihkan hati. Ini yang seharusnya kita perhatikan. Memang amal zahir penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah amal batin. Minimal amal batin ini bagaimana hati ini bisa bersih dari penyakit-penyakit hati. Karena ini akan berdampak juga terhadap amal zahir. Amal batin itu sangat berhubungan dengan amal zahir. Karena orang yang amalnya baik itu sebenarnya adalah buah dari hati yang baik. Sebagaimana diungkapkan oleh ulama, husnul a'mal min nataiji husnil ahwal. Baiknya amal itu adalah buah dari baiknya hati. Orang itu kalau hatinya tambah baik, maka amalnya akan tambah baik. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka semuanya akan baik. Tetapi jika segumpal daging itu jelek, maka semuanya akan jelek. Ala wahiyal qalbu. Itu adalah hati. Jadi hati ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap amal. Makanya hati ini seharusnya kita perhatikan. Dan memang hati ini kadang sebagian orang atau mayoritas orang jarang memperhatikannya. Kita seringkali melihat penampilan. Jadi yang dilihat itu apa yang dilihat oleh manusia, itu ya tidak apa-apa. Tetapi seharusnya lebih lagi memperhatikan apa yang dilihat oleh Allah.
Yang dilihat oleh Allah ini hati ini. Karena itu seharusnya minimal kita berusaha ada 3 penyakit yang seharusnya kita hindari. Dan ini adalah pokok dari berbagai penyakit hati. Sebenarnya sangat banyak penyakit-penyakit hati, namun ada yang paling pokok yaitu 3 hal. Sebagaimana Rasul bersabda, "Thalatun muhlikatun." Ada 3 hal yang akan merusak seseorang atau merusak amal seseorang. Yang pertama, syuhun muta'un, kekikiran yang ditaati. Kikir, syuhun itu kikir. Ada bakhil, ada kikir. Kalau bakhil itu kikir tingkat biasa. Misalnya pelit ya, pelit. Kalau orang kikir ini biasanya contohnya dia tidak mau memberikan nikmat yang dia punya terhadap orang lain, kepada orang lain. Saya misalnya punya uang, lalu ada orang yang membutuhkan, saya tidak mau memberikan. Itu namanya pelit atau bakhil. Bakhil itu berkenaan dengan dirinya sendiri. Memang milik saya uangnya. Kalau syuhun ini, nikmat itu sebenarnya bukan miliknya. Bahkan dia tidak ikut-ikutan memberikan, tetapi dia tidak mau menerima hal itu. Itu namanya syuhun. Syuhun ini dikenal dengan hasud. Hasud atau dengki. Orang dengki ini kan tidak senang orang lain mendapatkan nikmat, padahal bukan dia yang memberikan. Misalnya ada orang punya rumah mewah seumpama, atau tetangganya punya rumah mewah, padahal tetangganya kurang dia senangi. Itu kadang kan enggan. Nah, kalau punya seperti ini namanya syuhun atau hasud. Tidak senang orang lain mendapatkan nikmat, padahal bukan kita yang memberi nikmat itu. Punya mobil mewah, punya apa, peralatan mewah. Kalau kita tidak senang dengan hal itu, nah ini termasuk penyakit hati yang dikenal dengan hasud. Hasud ini begitu berbahaya kepada kita, dan biasanya hasud ini akan sebanding. Yang punya penyakit hasud ini, orang yang terbebas dari penyakit hasud biasanya orang tua. Orang tua terhadap anak itu biasanya tidak punya sama sekali rasa hasud ini. Bahkan senang, anaknya lebih sukses dari dirinya, senang, dapat nikmat, senang, itu orang tua. Tetapi untuk selain orang tua kadang masih punya seperti ini. Makanya ini perlu kita latihan, perlu latihan mengobati ini, bagaimana membersihkan. Biasanya kalau sama level itu maksudnya begini, pedagang sama pedagang itu kadang punya rasa seperti ini nih, punya. Oh, di sana lebih ramai dari punyaan saya. Atau misalnya ustadz sama-sama ustadz, kadang ada seperti itu. Makanya ini perlu kita melihat apakah dalam diri kita punya rasa seperti itu. Kalau ada, berarti kita punya rasa hasud. Dan rasa hasud ini dapat menjadi siksaan. Jadi orang yang punya rasa hasud itu di dunia sebenarnya tersiksa. Padahal dia tidak bisa mengubah sedikit pun nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda bahwa hasud ini, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Rasa dengki, rasa hasud itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi begitu cepat sekali menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Ini diantara bahaya hasud. Makanya kita teliti hati kita. Ini
tidak bisa meneliti orang lain ya. Memang tidak perlu kita meneliti orang lain dalam masalah hasud ini. Kita seharusnya meneliti diri kita sendiri. Apakah dalam diri kita punya rasa seperti itu? Orang yang baik itu orang yang di hatinya tidak punya rasa dengki terhadap orang lain. Bahkan upayakan itu sebelum tidur itu dimaafkan semua. Orang-orang yang punya salah kepada kita, usahakan punya rasa seperti itu. Dulu itu pernah Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Saat berkumpul itu Rasul berkata, sebentar lagi akan ada orang ahli surga. Jadi akan ada ahli surga, kata Rasulullah. Lalu sahabat kan menantikan siapa kok dijamin oleh Rasulullah akan menjadi ahli surga. Setelah itu datang orang yang sandalnya itu ditenteng, sandalnya dipegang masuk ke dalam masjid. Sahabat mengira ya kayaknya ini yang dikatakan oleh Rasulullah, tapi sahabat masih biasa. Lalu besoknya Rasul berkata lagi, Nabi Muhammad berkata, sebentar lagi akan ada ahli surga. Dan setelah itu orang yang kemarin itu datang lagi, ninteng ya sandal seperti kebiasaan. Lalu besoknya Rasul berkata lagi, sebentar lagi akan ada orang ahli surga. Lalu orang yang kemarin itu ya datang lagi seperti semula. Setelah itu ada salah satu sahabat ingin meneliti, orang ini kenapa kok dijamin oleh Rasulullah termasuk ahli surga. Sehingga orang tadi datang ke rumahnya, lalu dia berkata, bertamu ya, saya ingin menumpang di rumah sampian. Saya ini diusir dari rumah, agak berbohong ini, diusir terus ingin menumpang di rumah sampian. Sebenarnya dia ingin meneliti amal ibadah apa yang menjadikan dia termasuk ahli surga. Lalu diperbolehkan menumpang tamu itu kan biasa 3 hari. Dia berada di rumah orang tadi selama 3 hari. Dia teliti sholatnya, bagaimana sholatnya. Dilihat sholatnya biasa saja. Jadi sholatnya biasa, terus ibadah-ibadah yang lain biasa. Bahkan malam itu kadang ya tidak bangun malam, maksudnya ya hampir-hampir subuh biasa. Jadi tidak ada yang istimewa. Sehingga dia heran, sahabat ini heran. Orang ini kayaknya kok gak ada yang istimewa. Padahal sahabat-sahabat lain ada banyak yang lebih giat daripada dirinya. Jadi lebih giat dari orang ini menurut penilaiannya. Sehingga karena heran, karena bingung, dia pun ya pamit tapi ya masih tetap berada dalam kebingungan. Lalu saat pulang itu dia mengutarakan, sebenarnya saya di sini ini tidak diusir. Jadi saya sebenarnya hanya heran melihat sampian itu kayaknya ibadahnya biasa-biasa saja. Dan tetapi sampian itu kata Rasulullah termasuk ahli surga. Apa rahasianya? Lalu orang tadi menjawab, sebenarnya ya saya yang seperti yang sampian lihat. Saya ini ya biasa-biasa saja ya seperti ini. Sholatnya ya biasa, ibadah-ibadah lain biasa. Tetapi mungkin katanya, mungkin saya ini tidak punya al-hikduh. Jadi tidak punya rasa hasud terhadap orang lain, apalagi terhadap orang mukmin. Saya itu sebelum tidur, kata orang ini, sudah membuang rasa-rasa seperti itu. Jadi sudah saya maafkan semua. Lalu sahabat tadi berkata, oh ini, jadi ini yang menyebabkannya
diantaranya termasuk dari ahli surga. Nah, ini keutamaan orang yang berusaha membersihkan diri dari hasud. Ini penyakit pertama. Hasud itu diperbolehkan hanya untuk 2 orang. Boleh kita hasud, tapi hasud itu dikenal dengan istilah ghibthah. Ghibthah, keinginan untuk sama dengan orang lain, itu boleh. Kalau dalam 2 hal ini dianjurkan. La hasada illa fitnataini, tidak ada hasud kecuali terhadap 2 orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fayusallituhu ala halakatihi fil haqqi. Yang pertama yaitu terhadap orang yang punya harta, lalu harta itu digunakan di jalan Allah, digunakan untuk sedekah, digunakan untuk masjid dan lain-lain. Orang seperti itu yang seharusnya kita iri. Iri itu maksudnya ingin sama. Jadi artian ghibthah namanya, ingin sama. Yang kedua, rajulun atahullahu ilman fahuwa ya'malu bihi wa yu'allimuhun nas. Orang yang diberi ilmu, lalu ilmunya disebarkan dan diamalkan. Orang seperti ini seharusnya perlu kita iri, ingin sama dengan orang itu. Jadi ingin sama minimal dengan belajar. Ini yang diperbolehkan untuk iri 2 orang ini. Itu penyakit yang pertama ya, syuhun muta'un. Yang kedua, wahawan muttaba, dan hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti itu maksudnya riya. Riya itu pamer. Pamer itu senang amalnya dilihat oleh orang lain. Jadi kalau ada orang lain tahu amalnya, dia punya perasaan senang. Oh, saya dilihat oleh orang itu. Oh, banyak orang-orang yang melihat amal saya. Itu namanya riya. Riya itu dapat menghapus amal. Termasuk senang menceritakan amalnya terhadap orang lain. Oh, saya itu sedekah begini, banyaknya begini. Nah, itu termasuk riya. Jadi dia ingin orang lain tahu terhadap amalnya. Dan ini sangat berbahaya sekali karena bisa menghapus amal. Jadi banyak amal-amal yang baik bisa hilang dengan riya itu, dengan pamer. Beda dengan menceritakan amal karena menceritakan nikmat. Walaupun ini beda tipis ya. Jadi kalau tidak hati-hati bisa terjerumus dalam riya. Jadi amal baik itu kan dianjurkan untuk diceritakan. Tujuannya pertama karena agar orang lain tertarik untuk beramal, itu bagus kalau seperti itu. Jadi bukan karena ingin orang lain tahu. Kalau tahaddus bin nikmah itu baik, tetapi kalau orang lain ingin memuji dirinya, ingin kagum terhadap dirinya, itu yang berbahaya, yang tidak baik. Ini penyakit yang kedua. Penyakit yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsihi, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Kekaguman ini dikenal dengan istilah takabbur atau sombong. Ujub, takabbur atau sombong. Ciri-ciri dari ujub ini, takabbur ini ciri-cirinya 2. Yang pertama, tidak mau mengikuti nasihat orang lain. Jadi tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua yaitu meremehkan orang lain. Kalau ada 2 tanda ini, maka kita termasuk orang yang hasud, orang yang sombong. Jadi orang yang sombong itu bukan dilihat dari rumahnya, oh rumahnya mewah, mobilnya bagus, pakaiannya bagus, bukan seperti itu. Tetapi penilaian sombong ini dari 2 hal ini. Yang pertama, tidak mau menerima nasihat diantaranya, tidak mau menerima kebenaran.
Misalnya yang memberi nasihat anaknya, yang memberi nasihat orang lain yang menurutnya lebih rendah atau masih kecil misalnya. Padahal kita tahu bahwa itu benar, tetapi kita tidak mau. Dan kesombongan ini sulit sekali obatnya. Seperti halnya iblis. Iblis itu kan, mengapa dia sulit untuk bertobat? Karena punya penyakit sombong ini. Jadi iblis kan merasa lebih baik dari Nabi Adam. Kalau Nabi Adam ini punya kesalahan juga, tetapi kesalahannya didasari oleh keinginan diri, keinginan nafsu namanya. Kalau kata ulama, kalau maksiat itu disebabkan oleh nafsu, itu mudah sekali untuk bertobat. Tetapi kalau maksiatnya karena kesombongan, itu sulit sekali untuk bertobat. Bahkan saking sulitnya, iblis itu sebenarnya ingin bertobat. Di masa Nabi Musa, iblis kan diberi umur sampai hari kiamat. Di masa Nabi Musa, iblis itu sebenarnya tanya ke Nabi Musa, Musa, sampean kan bisa berdialog, bisa berbicara dengan Allah, tolong tanyakan ke Allah, apakah saya bisa bertobat? Iya, akan saya tanyakan, kata Nabi Musa. Lalu ditanyakan oleh Nabi Musa, iya iblis, kamu bisa bertobat, akan diterima tobatnya. Tobatnya bagaimana caranya? Caranya yaitu kamu datang di kuburannya Nabi Adam dan kamu sujud di sana. Lalu iblis ini karena kesombongannya, dia berkata, saya ini saat hidup saja suruh bersujud saya tidak mau, apalagi setelah mati, kata iblis seperti itu. Jadi saking sombongnya iblis seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran karena merasa bangga diri, merasa dirinya lebih baik, ini biasanya sulit untuk diobati. Makanya kita berhati-hati dari sombong ini. Sombong ini dua itu ciri-cirinya. Yang pertama, tidak mau menerima kebenaran. Kalau dinasihati orang, kayaknya kok panas begitu ya. Jadi padahal tahu itu benar. Ini salah satu ciri-cirinya. Yang kedua, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini tiga hal ini yang termasuk penyakit-penyakit hati. Semoga kita semua diberi pertolongan oleh Allah, terutama di momen Ramadan ini, bisa berusaha memperbaiki amal, baik amal zahir juga amal batin. Baik meningkatkan amal ibadah seperti sholat, tarawih dan lain sebagainya, juga berusaha meneliti hati, karena penyakit hati ini akan dibawa nanti sampai di akhirat. Bukan hanya bahayanya di dunia. Kalau di dunia, kalau penyakit biasa, penyakit dohir kan setelah meninggal sudah habis, sudah selesai. Nanti di akhirat ya sudah tidak ada penyakit dohir itu. Tetapi kalau penyakit hati ini akan berdampak nanti di akhirat. Jadi orang yang selamat itu diantaranya nanti illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini nanti yang akan diperlakukan istimewa oleh Allah, orang-orang yang hatinya bersih, minimal dari tiga hal ini. Yang lain itu ikut dari tiga hal ini. Semoga diberi hidayah oleh Allah untuk senantiasa meneliti hati dan bisa membersihkannya. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina ya ilahi syaqiyyan wa la mahruma. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.